Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa usini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati para guru, para sesepuh lan wini sepuh, kepada bapak-bapakku dan ibu-ibuku alumni Jamaah Haji Indonesia. Saya mendoakan semoga panjenengan semua di pagi hari ini dalam keadaan bahagia. Allah mudahkan rezeki panjenengan, Allah berkahi usia panjenengan, Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk panjenengan, dan Allah berikan anak keturunan yang solih solihah. Sama-sama mari kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita semua dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat pendopo Bapak Haji Rohadi, yang insya Allah karena tempat ini dipakai untuk hal-hal yang baik, mudah-mudahan pendopo ini adalah pendopo yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin pagi hari ini saya duduk di depan panjenengan bukan berarti saya yang paling tahu, tapi dalam rangka lagi latihan bicara gitu ya. Jadi mohon izin kepada para alim ulama, bapak-bapakku, ibu-ibuku semuanya ya, mohon dimaafkan bila nanti ada tutur kata yang keliru atau penyampaian yang kurang tepat, mohon berbesar hati untuk memaafkan. Dan pada kesempatan kali ini juga tadi ada yang nitip tolong disampaikan, hari ini mungkin terlihat kurang banyak yang hadir karena lagi berbagi peran di Masjid Agung gitu nggih. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah tema yang saya kasih judul peranan alumni haji di tengah tantangan hidup era 4.0. Nah, tuh ya. Era 4.0 nggih Ibu, Bapak Ibu. Ini saya sebelum mau masuk ke temanya, saya mau nanya dulu nih. Kita ini ya lahirnya kan beda-beda tahun tuh. Nah, oleh para ahli itu dikasih pembagian generasi. Panjenengan pernah dengar yang namanya generasi Z? Ya. Generasi Alpha? Ya, itu baru-baru mulai muncul ya generasi Alpha. Yang terakhir ini adalah generasi Beta. Sudah mulai dari tahun 2025. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira yang ada di sini ada disebut namanya generasi Baby Boomer. Baby Boomer ini adalah mereka yang lahir di tahun 1942 sampai 1965. Ada? Nah, makanya saya bilang ini bapak-bapakku dan ibu-ibuku nih. Bapak-bapaknya nggak ada yang angkat tangan, mungkin kelahiran 1997 kali ya. Ya. Ada berikutnya namanya generasi X. Kalau tadi baby boomers itu 1942 sampai 1965, yang generasi X itu 1966 sampai 1980. Ada? Oh,
Ada ya, alhamdulillah masih ada. Nggih, alhamdulillah. Yang generasi Y saya rasa kayaknya saya sendiri apa ya? Waduh. Enggak ya. Yang generasi Y itu mulai dari 1997 sampai 2012. Enggak ada ini ya. Oh. Kita udah yang atas-atas nih sepertinya, baby boomers dan generasi X. Terasa enggak, Bu? Bapak, di kehidupan saat ini kesenjangan hidup antara generasi baby boomers dan generasi X dengan generasi alpha ataupun beta. Nggak usah yang alpha, yang Z aja, mulai dari Z. Karena generasi Z ini adalah generasi internet. Terasa bedanya nggak? Terasa beda nggak? Dulu kita kalau mau ngaji ya, mau ngaji itu bela-belain jalan kaki ya, bahkan pergi ke surau, pergi ke langgar, ke masjid gitu ya. Kalau dulu sama orang tua dipaksa ngaji, pergi ke guru, cari gurunya. Kita ngelawan, nah bakal di rumah dimarahi. Ya, nek anak sekarang nggak boleh. Nanti ndak kena apa, Bu? Ya, Dulu mau makan pergi ke pasar atau paling enggak nyabut bahan makanan di kebon. Sekarang enggak, cukup buka HP, tik 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 tik, paket ya, GoFood-nya Bu, nah gitu ya. Dulu kalau kita mau cari info, minimal duduk di angkringan ya kan, bapak-bapak tuh. Kalau ibu-ibunya di mana? Warung gitu ya. Sekarang enggak, cukup rebahan, buka HP, tek 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 tek, sampai ke Jepang, sampai Amerika, sampai ke Papua. Ya kan? Perbedaan gaya hidup kita dulu dengan zaman generasi saat ini benar-benar memberikan perbedaan yang sangat jauh. Jenengan nek pegang HP gimana, Bu, nek mau tulis chat, Pak? Tek tek tek, enggak? Dari satu. Masih nyari gitu pun masih nyari. Lupa pakai kacamata, oh kacamata dulu. Tapi coba perhatikan gaya anak-anak atau cucu panjenengan. Dua tangan, tek 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 tek, send, kirim. Tek 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 tek, send, kirim. Jenengan kalau ada di grup keluarga mesti kerepotan. Aku ki urung ngomong, belum ngomong saya itu, belum selesai ngetik, Kak, di sana kok sudah muncul tulisannya. Kelimpungan sendiri, kita ngejar mereka dalam hal ngecat aja. Inilah perbedaan kita dengan anak-anak kita. Yang ada setiap kali perbedaan itu muncul di antara kita dan anak-anak ataupun cucu kita, hawane arek mau apa, Bu? Kamu tuh HP-nan terus. Kok yang nggak bisa lepas sama HP? Tidur HP, makan HP, ngobrol HP, duduk di ruang tamu HP. Terasa nggak, Bu, seperti itu? Kalau bapak-bapak terasa nggak, Pak? Aku pelmbien ya kayak gini. Tidak perlu banyak bicara, cukup melirik, selesai gitu ya. Sekarang itu semua sudah serba online. Maka ketika kita bertemu dengan generasi Z, generasi alpha ataupun generasi beta, kita udah nggak bisa bilang kenapa kamu tuh HP-nan terus. Karena memang hidup mereka dengan HP. Baru lahir, bayi baru lahir, sudah langsung cekrek, alhamdulillah telah lahir putu kami atau anak kami. Udah langsung ketemu sama HP. Barang pertama yang dia kenal HP. Apa-apa sekarang semuanya di HP. Bikin dokumen HP, mau belanja HP. Sekarang beli baju nggak usah repot ke pasar umpek-umpekan, cukup lihat di hafal, Pak. Ya, ibu-ibu hafal. Akibat perbedaan atau kesenjangan yang sangat jauh seperti itu, akhirnya terasa kalau kita itu sama anak sama cucu kayak udah nggak deket. Terasa nggak, Bapak Ibu?
Kita ngomong ya, kita bicara sama mereka udah beda gaya. Mereka bicara dengan istilah-istilah saat ini kita udah bingung. Pernah nggak dengar anaknya bicara dengan istilah yang terkini, Bu? Kamu tuh ngomong apa? Ah, ibu nih. Atau mbah ini. Gaptek. Opo gaptek? Kui geduk, bahasanya beda. Gitu ya. Nah, saat ini yang kita hadapi perbedaan antara kita dengan anak cucu kita, kalau tidak disikapi dengan bijaksana, ya, itu akan membuat hadirnya keributan ya, atau mungkin perpecahan, atau mungkin perselisihan. Karena kita tidak memahami dunia anak cucu kita juga nggak kenal dunia kita. Anak sekarang mana kenal radio, Bu? Nggak ada. Nggak tahu mesin tik. Nggak ngerti. Mesin tik itu apa? Mereka nggak tahu. Modelnya seperti apa? Nggak ngerti. Panjenengan mungkin masih bisa ketemu dengan yang namanya telepon umum alias wartel. Anak sekarang mana ada? Sudah nggak tahu. Ya, jenengan masih ketemu dengan layar tancap. Anak sekarang mana ada? Nah, iya. Jadi memang beda sekali. Nah, disinilah timbul masalah, timbul tantangan untuk kita sebagai orang tua, ya, bergaul dengan anak muda. Kalau kita tidak berusaha untuk memahami dunia mereka, maka yang ada adalah perselisihan. Apa saja tantangan dan dampak yang ada di era 4.0 ini? Kok era 4.0 itu apa? Ada namanya era 1.0 ya. 1.0 itu era mesin uap. Dulu kereta apinya kereta api uap, setrikanya setrika ayam itu ya, Bu. Nah, ya Kak, dikasih areng dulu baru bisa. Udah gitu beratnya Masya Allah gitu ya, Bu. Tapi marem. Karena sekali gosok halus. Bapak nggak tahu setrika itu ya. Nah, hanya ibu-ibulah yang mengerti bagaimana total beratnya ayam tersebut ya. Nah, jadi apa tantangan yang tadi 1.0 itu mesin uap. Kemudian ada 2.0 mulai masuknya yang namanya komputer. Apa bukan? Listrik. Nah, listrik ya. Listrik mulai masuk. Kemudian ada era 3.0 komputer masuk. 4.0 internet masuk. Nah, di internet inilah semuanya kebuka. Kalau dulu komputer kita masih gini belum nyambung kemana-mana. Tapi internet sudah membuat yang namanya jarak sudah tidak jauh lagi. Internet menjadikan yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Kita yang dulunya selalu bersama-sama ngumpul keluarga, saat ini anak-anak sudah tidak terbiasa untuk duduk bareng. Ya duduk bareng tapi sibuk sendiri. Betul? Betul. Nah, apa tantangan dan dampak era 4.0 ini? Yang pertama, berkurangnya kemampuan bersosialisasi secara fisik. Anak-anak muda kita sekarang kalau disuruh bertamu ke rumah orang tua udah kaku. Nah, engkau matur piye, Bu, katanya. Ya. Mau bicara apa nanti? Bicaranya gimana? Kalau kita dulu lebaran, oh sudah, kemana aja jalan untuk bisa ketemu. Anak sekarang enggak, cukup kirimkan Selamat Idul Fitri 1446, jebret di send ke semua orang langsung dapat. Mereka merasa canggung bertemu dengan orang lain. Ada enggak anak-anaknya yang kayak gitu? Ada. Berarti ini persoalan enggak? Dan jarang dibahas. Sehingga orang tua tidak menyadari kalau ternyata ini adalah persoalan, ini adalah masalah kehidupan. Kemudian apalagi anak-anak kita mentalnya jadi serba instan. Punya anak yang baru menikah dan punya anak ya,
Sekarang udah nggak mau repot Bu, pakai popok kain. Males cucinya. Sekarang apa Bu? Beres. Sekali pakai buang, buang. Selesai. Ya. Sarapannya udah instan sekarang, nggak usah yang bubur, nasi. Beras itu sudah ada yang instan Bu, tinggal masukkan dalam cangkir, kasih air panas, tutup 5 menit jadi. Kaget toh jenengan, kok iso beras 5 menit jadi? Beras Pak, 5 menit cukup direndam pakai air, selesai. Lanjut apalagi, nikah juga sekarang udah ada yang instan Pak. Ya, cuman belum masuk Indonesia, masih di luar negeri. Belum masuk di Indonesia nih. Nikah itu sudah ada yang instan, cukup ketemu di jalan seneng langsung masuk ke KUA, selesai. Inilah kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi ternyata banyak orang tua yang tidak sadar. Maka pagi ini saya ingin, yuk kita buka mata kita, melek. Ternyata kehidupan kita udah kayak gini sekarang. Kemudian melekat dengan teknologi, bener nggak? Nggak senang sama mertua, posting IG. Marah sama tetangga, cek, langsung Facebook rame. Berantem di Facebook, ya kan? Jengkel sama pasangan Bu, jadikan story WhatsApp. Nah, semua orang langsung tahu. Semuanya sekarang distatuskan, mau baik mau nggak baik distatuskan. Qadarullah yang nggak baik lebih banyak yang distatuskan. Kemudian apalagi tantangannya, kurang gerak. Terasa nggak Pak, Bu? Anak-anak kita sekarang kalau disuruh gerak, Masya Allah ya. Lebih senang apa Pak, Bu? Rebahan. Maka kehidupan sekarang nggak usah heran ketika anak muda aja udah terserang yang namanya diabetes atau gagal jantung. Atau apalagi gagal ginjal. Hanya gara-gara apa? Senang rebahan, main HP sambil ngemil. Udah gitu kurang gerak. Ketika dibilang ayo gerak, udah gerak nih. Jarinya yang senam. Makanya jari-jarinya pada langsing. Ya. Jadi inilah tantangan kita, dampak yang saat ini kita rasakan. Mungkin kita orang-orang tua tidak begitu terkena dampaknya, tapi anak cucu kita. Kenapa kok saya harus berbicara tentang anak cucu? Karena mereka inilah generasi penerus. Mau seperti apa, orang seperti apa yang akan kita tinggalkan di muka bumi Allah ini apabila kita sebagai orang tua tidak peduli dengan masa depan mereka. Benar nggak Bu? Benar nggak Bapak? Maka mau bagaimanapun, yang penting saya aman, yang penting saya tidak tergoda pakai HP. Iya panjenengan, anak putu panjenengan kados pundi, gitu. Maka sekarang sebagai orang tua kita harus punya pemikiran sampai ke depan. Hidup saya kalau bisa saya tinggalkan anak cucu saya dalam keadaan kuat. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat jasmaninya, kuat ekonominya, gitu kan? Yang paling utama adalah kuat iman. Karena kehidupan saat ini Bu, kalau jenengan mau buka itu, misalnya mau scroll, bukan scroll tapi mau browsing, Masya Allah mengerikan kehidupan saat ini tuh. Ya. Tapi jangan pernah, ya alhamdulillah yang penting aku masih ada di Ringin Harjo yang aman, damai, sejahtera tahun ini. Kita nggak tahu 15-20 tahun yang akan datang di mana anak cucu kita akan menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Maka bagaimana sikap seorang muslim menghadapi tantangan hidup di era 4.0 ini? Yang pertama, paling utama, meningkatkan iman dan takwa. Allah berpesan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Itu perintah Allah tuh. Jaga dirimu dan juga keluargamu dari apa? Dari api neraka. Kehidupan kita di dunia ini adalah tiket untuk bisa masuk surga. Apabila kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah imannya, maka belum tentu kita bisa bertemu di surga. Na'udzubillahi min dzalik. Harapan kita adalah bisa bertemu di surga. Di dunia kita jadi keluarga berkumpul, di akhirat pun menjadi keluarga yang berkumpul di dalam surga. Pengen nggak Bapak Ibu? Maka yang paling utama yang harus kita lakukan adalah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah. Kuatkan iman mereka, tingkatkan takwa mereka. Jadilah orang tua yang bisa menjadi contoh bagaimana menjadi manusia yang bertakwa. Selanjutnya yang kedua, jadikan ibadah sebagai tujuan hidup. Selalu tanamkan kepada anak cucu kita, apapun jadinya kalian, hidup kalian adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu udah perintah tuh. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kehidupan kita, mau kita lagi nyuci, mau kita lagi ngobrol, mau kita lagi apa lagi Bu? Menjemur pakaian atau cari nafkah di luar, semuanya dalam rangka ibadah. Dan itu yang harus ditanamkan ke anak cucu kita. Jangan sampai mereka memburu dunia dengan meninggalkan sang pencipta dunia. Bisa dipahami di sini nggih? Jadi jangan sampai kesibukan kerja mereka menjadikan mereka lalai dengan kewajiban mereka sebagai seorang muslim, seorang hamba. Kemudian berikutnya apa? Selalu punya pikiran yang positif. Ini wajib ya Bapak, Ibu, tanamkan ke anak-anak kita. Apapun kondisi hidupmu saat ini, yakinlah inna ma'al usri yusra. Karena kehidupan ini tidak selamanya ada di atas. Ada kalanya dia di bawah, dan di bawah itu sampai diinjek-injek. Maka yang wajib kita tanamkan ke dalam dada anak cucu kita adalah apa? Yakinlah pertolongan Allah itu dekat. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sudah janji Allah. Cuman anak zaman sekarang ya Bapak Ibu, ini saya beritahu nih, ini sesuatu hal yang cukup meresahkan. Ketika saya menemukan ada yang bikin story, di balik di balik kesulitan ada kemudahan, dilanjutin mudah marah. Ini mental anak-anak kita sekarang. Ya. Mereka merasa itu sebuah kelucuan. Di balik kesulitan ada kemudahan, mudah marah. Padahal itu ayat Allah tuh. Diplesetkan. Ini mental anak kita sekarang, cucu kita sekarang. Jenengan suka perhatikan story anak-anak jenengan nggak? Jenengan di hide Bu, disembunyiin. Cucu jenengan mesti sembunyiin storynya dari panjenengan. Jenengan nggak tahu caranya untuk ngebalikin toh. Lah jenengan aja nggak bisa hide kok. Caranya piye iki? Iki ge opo ya? Nah. Ya. Jadi itu. Bahwa kita harus selalu menanamkan sikap positif kepada anak-anak kita. Apapun yang terjadi, yakin Allah pasti menolong atau memberikan jalan keluar ketika engkau menjadi manusia yang bertakwa. Yang berikutnya adalah bersyukur dan bersabar. Ajarkan kepada anak cucu kita. Kalau saya yakin panjenengan semua tuh udah mesti selalu melakukan itu, bersyukur dan bersabar atas setiap keadaan. Tapi belum tentu anak cucu kita seperti itu. Maka ajarkan, apapun yang terjadi, syukuri. Kalau kamu belum bisa bersyukur, bersabar. Dan itu harus kita contohkan. Ya, contohkan kepada mereka, karena anak dan cucu kita itu tidak mementingkan yang namanya ribuan nasihat.
Yang mereka lihat adalah bagaimana bapak ibuku, bagaimana simbahku bersikap. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana sebagai seorang muslim dalam menghadapi tantangan 4.0 ini, maka bagaimana peranan alumni haji dalam menghadapi tantangan era 4.0 ini. Panjenengan yang sudah diberikan karunia Allah, nikmat Allah untuk menjalankan ibadah kelima yang diidam-idamkan semua manusia muslim, namun masih ada yang belum mampu. Jenengan dimampukan Allah untuk bisa sampai menjadi tamunya di Baitullah sana. Apa peranan panjenengan dalam menghadapi tantangan hidup era 4.0 ini? Yang paling utama tadi saya selalu nyebut, jadilah contoh. Menjadi orang yang bisa jadi role model spiritual. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan puas ibadah itu hanya aku sendiri. Tapi bagaimana ketika panjenengan sudah mampu melakukan ibadah itu dan orang lain bisa terinspirasi dari panjenengan. Role model itu artinya adalah sosok yang mampu memberikan teladan, nilai-nilai keimanan, nilai ketenangan, kejujuran dan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang namanya menjadi role model ini gak cuman hanya ketika ada di Mekah, tapi begitu pulang justru tugas dakwah jenengan itu dimulai. Panjenengan semua yang ada di sini adalah penerus dari dakwah Nabi. Maka jadilah role model spiritual bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga. Nah, bagaimana cara menjadi role model spiritual itu? Yang pertama, konsisten dalam akhlak Islami. Yang namanya sudah haji, ya, harus mampu meneladani semua perkataan dan perbuatan Rasulullah. Sunnah beliau kita hidupkan. Tidak ada lagi ceritanya alumni haji kok omongannya kasar, nyakitin tonggo, suka nyeneni anak. Udah nggak ada seharusnya tuh. Karena apa? Nabi itu manusia yang paling lemah lembut, ucapannya sangat terjaga, selalu mendoakan orang lain walaupun orang lain itu berbuat tidak baik. Kita koreksi diri kita, kira-kira saya ketika dibikin gak baik sama orang, saya udah mampu untuk seperti Rasulullah gak ya? Apa tak bales? Nah ini, ya. Seorang alumni haji harusnya jujur dalam transaksinya. Segala macam kerjaannya diisi dengan kejujuran. Jangan lagi pernah berkata sama cucu, gak boleh nakal loh, nanti disuntik Pak Dokter. Mohon maaf, itu sebuah kebohongan. Kadang kita nggak sadar, ya. Nggak boleh ya, nggak boleh nakal kayak gitu, nanti ditangkap Pak Polisi. Yang difitnah Pak Polisi. Ya. Selanjutnya apa? Tidak emosional, contohnya yang nggak mudah emosional, lagi di jalan keciprat air pas lagi hujan. Apa tuh jadi orang kok jalan seenaknya? Enggak lagi. Sabar. Doakan. Siapa tahu memang lagi kebelet jadi buru-buru. Dah didoakan. Mudah-mudahan selamat sampai rumah, sampai tujuannya. Itu. Jadi kita sebagai alumni haji ya selalu berhati-hati dalam ucapan dan tindakan. Sehingga orang lain yang melihat kita menjadi oh itu memang pantas dijadikan contoh. Selanjutnya apa? Kalau panjenengan masih pegang HP, masih mampu pegang HP, masih suka upload story, ya, ini masih ada ini kayaknya nih, ya. Begitu jalan-jalan, foto bareng, terus diupload, gitu kan?
Yang masih suka seperti itu monggo, eksistensi ceritanya gitu ya. Tapi kalau bisa yang diupload, yang disampaikan itu hal-hal yang bernilai dakwah. Marah-marahnya disimpan dalam hati, Bu, jangan diungkapkan di media ya. Pokoknya udah tunjukkan, jenengan bisa nih kayak begini di foto, ya kan? Kemudian diupload di story tuh. Alhamdulillah pagi ini ikut pengajian IP Ranting Ringin Harjo. Semoga berkah. Orang lain yang ngelihat, masya Allah ya. Hari-harinya penuh berkah insya Allah. Wong tolabul ilmi terus. Gitu. Bisa kayak gini nih. Jangan yang cuman apa? Makanan. Cekrek, storykan. Hati-hati kalau untuk makanan ya. Karena belum tentu semua orang yang melihat makanan itu sedang dalam keadaan kenyang. Bisa jadi dia dalam keadaan kelaparan. Maka bijaklah dalam bermedia sosial. Hati-hati untuk memamerkan sesuatu dalam tanda petik ya, pamer gitu. Kalau untuk dalam niatan ibadah, misalnya kayak saya gini Bu, Pak ya, ini saya ngomong kayak gini aja saya rekam Pak, Bu. Terus saya apakan? Saya upload di YouTube. Tapi saya batasi yang lihat. Untuk apa? Khusus untuk anak cucu saya nanti. Kalau saya sudah nggak ada, zaman dulu kita kalau orang tua udah nggak ada paling lihat foto, betul? Sekarang ada teknologi, bisa pakai ini. Saya ngomong di sini, besok-besok mereka yang nonton. Begitu kangen sama uminya, tinggal lihat YouTube uminya. Segala nasihat ada di situ. Jadi ini warisan ceritanya. Saya bawa-bawa kayak gini bukan untuk pamer-pameran, tidak, tapi ada niat lain, yaitu memberi warisan. Panjenengan juga bisa Bu, ya. Pokoknya kepengen memberikan nasihat apa itu boleh. Jadi menggunakan media dengan bijak. Selanjutnya apa lagi? Menjadi penenang dalam keluarga dan tetangga. Ada tetangga yang ribut, tidak akur, kita jangan ikut-ikutan. Hanya karena kita lebih dekat dengan dia, kemudian kita membela. Jangan. Kalau bisa kita jadi penengah. Kalau memang nggak bisa jadi penengah, diem. Ya, Nabi udah pesennya kayak gitu toh. Kalau nggak bisa berkata yang baik, maka diam. Kita bisa menjadi pemberi solusi kalau ada orang yang datang, mohon maaf Bu Haji, Pak Haji, saya dalam hal ini dengan suami saya kok lagi kayak begini-begini. Jenengan jangan malah jadi kompor. Dasar itu laki-laki memang gak bagus. Udah tinggalin aja, jangan. Kalau bisa menjadi penengah. Sabar, itu ujian dari Allah. Gak bisa, aku pokoknya gak bisa, aku mau pisah. Kamu udah tahu belum dampak dari berpisah? Udah dipikirkan matang belum? Ingat anak cucu, misalnya kayak gitu. Pokoknya intinya adalah jenengan jangan jadi kompor. Biar kompor itu dijual di pasar, jenengan jangan juga jadi tukang kompornya ya. Pokoknya harus jadi orang yang mampu memberikan ketentraman bagi orang lain. Berikutnya yang terakhir adalah konsisten menebar harapan, bukan ketakutan. Zaman sekarang Bu, buka internet ya, buka HP, ada aja beritanya. Kebanyakan orang tua karena nggak tahu itu benar apa enggak, main di share aja ke teman-teman tuh. Begitu dapat kiriman langsung share, lanjut ke teruskan. Sampai berkali-kali tuh tanda teruskannya tuh. Apalagi sekarang udah zaman AI 5.0 sebenarnya sekarang, tapi belum masuk ke Indonesia ya. Udah zaman AI Bu, suara bisa ditiru, muka ini bisa ditiru. Jenengan pernah lihat itu Syahrukh Khan nyanyi lagu Jawa? Jenengan pernah lihat ikan paus lagi ngobrol? Sekarang gampang buat kayak gitu. Kalau jenengan tidak melek teknologi, pasti percaya, Masya Allah keajaiban dunia. Ya,
Ini suara bisa ditiru persis, wajah bisa dibuat persis, orang mati bisa ngomong. Orang yang tidak paham teknologi pasti Masya Allah, Subhanallah ya, ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu lagi dibohongin. Ya, jadi mari kita sebagai orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji harusnya bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dalam setiap sendi kehidupan kita. Jangan pernah lagi menjadi manusia yang hanya sekadar ikut-ikutan. Ya, harus bisa sedikit lebih baik, sedikit lebih cerdas, sedikit lebih bijak dari yang lainnya. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Sebelumnya ini tadi ada permintaan, mohon maaf nggih Pak. Tadi ada permintaan untuk membacakan doa buat Bapak Dalyono Warsito bin Warso. Jadi sebelum saya tutup, mari sama-sama kita rendahkan hati kita ya. Kita luruskan niat kita untuk bisa bersama-sama mendoakan Bapak Dalyono Warsito bin Warso. Saya mohon izin nggih. Sama Pak Jumakir. Oh nggih. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita rendahkan hati kita untuk bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kebaikan, keberkahan kepada saudara kita Bapak Dalyono Warsito bin Warso dan Bapak Jumakir dalam menghadapi ujian hidup beliau. Sama-sama kita mulai doa pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Wahai Allah yang Maha Penyembuh, pada pagi hari ini kami memohon kepadamu, berikanlah kekuatan, kesabaran dan kebaikan bagi saudara kami Bapak Dalyono Warsito bin Warso dan Bapak Jumakir yang sedang Engkau beri nikmat tidak sehat. Berikanlah kasih sayangmu dan kekuatanmu agar beliau selalu tabah menerima ujianmu ini. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami juga memohon kepadamu untuk memberikan kesabaran dan kekuatan kepada keluarga, kerabat Bapak Dalyono Warsito bin Warso dan Bapak Jumakir agar selalu bersyukur atas apapun keadaan yang Engkau berikan kepada mereka. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, pasangan kami, dan anak keturunan kami. Kekalkan nikmat-Mu atas mereka dan berkahilah kami dan mereka dalam urusan agama dan dunia. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami saat kecil. Lapangkanlah kuburnya dan jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada mereka semasa hidup maupun setelah wafat mereka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar
wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa astaghfiru minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.